Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan dalam rangka untuk mengkaji eh, kitab Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan sampai nanti selesai diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau nggak salah kemarin informasi Mas Nurfan sampai hadis yang ke-25. Sebelumnya kita baca dulu hadisnya supaya menambah berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrara radhiyallahu an Abi Darrara radhiyallahu anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu thuthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatassadaquna bi fuduli amwalihim qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan. Wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahi an munkari shadaqatan. Wa fi budai ahadikum shadaqatan. Qalu ya Rasulullah wa yakunu lahu fiha ajrun. Qal ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wisr fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung kita maknai ya. Artinya adalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah, berarti kalau sejumlah orang ini dua atau lebih ya, atau minimal dua ya, berarti tidak satu ini, sejumlah orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedang kami tidak dapat melakukannya. Ini artinya sahabat Nabi tadi ya yang mengatakan sedang kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah. Jadi tasbih, berzikir, kemudian mungkin puasa di situ bagian dari sedekah juga. Setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf juga sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Dan setiap kemaluan merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah,
Masakah dikatakan berpahala seorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau menjawab, Rasulullah bersabda ya, atau menjawab, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Oke, kita mencoba. Tapi poin yang pertama tadi yang dimaksud dengan mereka adalah sahabat Rasul yang fakir dari kalangan muhajirin, ya, di kalangan muhajirin. Kemudian yang kedua tasbih maknanya adalah subhanallah. Biasanya kita sering menggunakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu. Kemudian maksudnya adalah melakukan jima. Jadi kemaluan ini jima itu dengan istri yaitu melakukan hubungan suami istri. Kandungan di sini adalah sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan. Ya. Ini sahabat Nabi yang fukoro atau yang fakir tadi mengalami kegundah gulanaan karena melihat orang kaya bisa melakukan sedekah. Sementara fuqara kaum muhajirin tadi merasakan tidak mampu untuk melakukan itu karena fuqara ya. Tidak merasa mampu untuk melakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Nah, ini kemudian Allah di situ memberikan wawasan bahwa sedekah itu ya di samping seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang agnia tadi, juga fuqara termasuk kaum muhajirin ini melakukan tasbih itu juga bagian dari sedekah. Berpuasa sedekah. Kemudian jima itu juga sedekah. Jadi itu jawaban Rasulullah dalam rangka untuk menenangkan, untuk memberikan ketenangan bagi fuqara dari kaum muhajirin pada saat itu. Ya. Nah, setelah sahabat tadi mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, luasnya keutamaan Allah Ta'ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Pintu-pintu kebaikan atau juga bisa jalan-jalan Allah yang diberikan bagi orang yang taat, bagi orang yang ibadah, bagi orang yang berjuang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi bagi orang yang menuju jalan Allah, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, maka mereka dibukakan pintu-pintu kebaikan, dibukakan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya konteks dalam perspektif di era sekarang boleh jadi kalau kita selalu berjalan di jalan Allah, maka kita akan selalu mendapatkan solusi, begitu ya. Karena kalimat Allah di surat Al-Ankabut yang saya baca itu adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya Allah memberikan berbagai jalan untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah jalan atau pintu sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan munazzam bi syariatillah, ya. Gitu.
banyak pintu-pintu, banyak jalan-jalan yang Allah berikan bagi orang yang berjalan di koridor hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah. Jadi segala bentuk zikir itu adalah sedekah. Termasuk membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu juga bisa dimaknai zikir kepada Allah. Karena zikir sendiri maknanya adalah mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, salah satunya adalah membaca Al-Qur'an atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu juga jangan hanya dimaknai ketika kita membaca zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, dan itu juga iya, itu juga pasti. Tetapi dalam konteks yang lain, membaca Al-Qur'an itu juga bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir dalam konteks membaca Al-Qur'an itu dianjurkan supaya kita membaca Al-Qur'an setiap hari. Membaca Al-Qur'an setiap hari supaya kita memperoleh ketenangan. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillah tatmainnul qulub. Barang siapa bagi orang-orang yang beriman maka hatinya selalu damai, selalu tenang. Maka oleh sebab itu selalu ingatlah kalian kepada Allah, selalu berzikirlah kalian kepada Allah supaya mendapatkan ketenangan. Itu dalam konteks membaca Al-Quran. Apalagi yang kita dapatkan kalau kita berzikir melalui membaca Al-Quran. Yaitu karena Al-Quran itu sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala keutamaan-keutamaannya, maka banyak sekali. Salah satunya kita harus baca Al-Quran setiap hari di rumah, misalkan. Rumah harus kita baca ya, karena Rasulullah menyampaikan kepada kita, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Fainal bait allati la yuqra'u fil Quran yaqillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadiku ahluhu. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, atau kalau menggunakan kata dzikir sendiri, berzikirlah kalian melalui bacaan keluaran di rumah-rumahmu. Karena rumah yang tidak pernah dibacain Al-Quran, maka sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Wayaksuru syarruhu itu artinya banyak keburukannya. Wayatiku ahluhu itu artinya bagi penghuninya, maka di dalam hatinya akan mengalami kegalauan. Berarti kita diperintah oleh Allah berzikir dalam konteks membaca Al-Quran setiap hari. Syukur-syukur one day one juz, one day one juz itu ya. Syukur-syukur itu ya. Kalau enggak ya 10 ayat, 5 ayat, pokoknya istiqomah setiap hari. Gitu. Kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat yang disyariat dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat yang soleh. Nah, poin yang kelima ini sebenarnya apapun yang kita lakukan itu yang paling pokok adalah niatnya. Niat ini kalau nggak salah sudah dibahas karena di poin yang pertama kalau nggak salah Mas Arief ya yang membahas ini, Mas Arief Widodo, insya Allah di sini juga ya itu sudah kita bahas. Jadi niat itu menjadi tolok ukur. Karena apa? Kalau kita membawa pisau itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dalam arti untuk Allah, maka pisau itu akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau pisau itu dipegang kemudian niatnya bukan karena Allah, boleh jadi pisau itu malah menjerumuskan orang yang membawa pisau masuk neraka. Gitu. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya dalam rangka untuk kebaikan, maka insya Allah pisau itu. Begitu juga syahwat ya. Kalau syahwat disalurkan sesuai dengan syariat Allah, maka syahwat itu akan melahirkan pahala kalau disalurkan sesuai syariat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah syahwat disalurkan sesuai dengan syariat Allah ketika melakukan hubungan harus dilandasi dengan syariat. Jangan sampai
tidak dilandasi syariat, kemudian melakukan hubungan, itu berarti tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di situ akan melahirkan status ibadah. Kalau kita sudah mendapatkan status ibadah, maka ibadah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan yang dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih tinggi. Nah, ini ya. Anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat. Biasanya kalau di level kita, biasanya atau mungkin mahasiswa-mahasiswi kita, biasanya kalau mau UTS, menjelang UTS atau menjelang sidang skripsi dan seterusnya, biasanya pergi ke rumahnya kiai minta didoain. Itu kan baik itu. Menurut saya tradisi-tradisi seperti itu baik. Satu, mendekatkan kepada ulama, yang kedua juga mendapatkan doa dari ulama. Biasanya tradisi-tradisi semacam ini sekarang sudah mulai pudar ya. Kalau dulu saya waktu masih S1 dulu tahun 90-an itu biasanya kalau mau ujian itu datang ke rumah kiai minta didoain. Kemudian di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Ini kedua-duanya baik dalam konteks yang agnia maupun dalam konteks yang fuqara atau masakin sebenarnya memiliki tupoksi masing-masing. Orang kaya juga punya keutamaan, orang fakir juga punya keutamaan. Kalau kaitannya dengan orang kaya itu ada satu riwayat di mana ada 4 kelompok, ada atau 4 komunitas itu atau kelompok. Satu kelompok orang yang orang yang matinya mati syahid. Yang kedua, kelompok kedua adalah orang yang hajinya mabrur. Kemudian yang ketiga adalah orang yang agnia. Kemudian yang keempat adalah ulama, para ulama. Jadi 4 kelompok ini konon menurut riwayat ingin berebut masuk surga terlebih dulu. Ya, karena mau berebut surga lebih dulu, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menemui kelompok tersebut. Yang pertama yang ditemui oleh malaikat Jibril adalah kelompok orang yang mati syahid. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya fulan, mengapa engkau ingin masuk surga terlebih dulu?" Jawaban orang yang mati syahid, "Wahai malaikat Jibril, saya ini adalah mati syahid karena mati saya adalah meninggal karena membela agama Allah, karena membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Artinya orang yang membela agama Allah dijamin oleh Allah dan mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat bertanya lagi, "Dari mana Anda tahu bahwa engkau bisa masuk surga?" Beliau mengatakan, "Saya mendapatkan informasi dari ulama. Kalau begitu engkau tidak boleh masuk surga terlebih dulu. Kenapa? Karena engkau mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu itu dari ulama, dari gurumu, maka kamu tidak sopan." Ya, itu menggunakan bahasa saya. Akhirnya yang kedua ditanya juga, orang yang mati karena hajinya mabrur. "Wahai si fulan, mengapa engkau mau masuk surga terlebih dulu?" Jawaban si fulan, "Wahai malaikat Jibril, saya ini orang Islam yang hajinya mabrur. Karena haji saya mabrur, maka saya berhak mendapatkan surga." Jadi tidak ada sesuatu yang patut diberikan bagi orang yang naik haji, yang hajinya mabrur, kecuali adalah
adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Jadi orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Maka oleh sebab itu saya mau masuk surga lebih dulu. Kemudian malaikatnya bertanya, dari mana engkau mendapatkan informasi itu? Orang yang hajinya mabrur menjawab, dari ulama. Kalau dari ulama berarti Anda tidak boleh masuk surga terlebih dulu. Karena yang berhak masuk surga adalah ulama, karena ulama yang memberikan ilmu. Nah, begitu juga yang dermawan. Ya, ini yang dermawan ini karena poinnya di dermawan. Jadi orang dermawan juga begitu, mau berebut masuk surga. Ditanya oleh malaikat juga, malaikat Jibril juga, ya fulan kenapa engkau mau masuk surga? Kelompok orang kaya ini mengatakan, saya mau masuk surga lebih dulu karena saya adalah orang yang hartawan, dermawan, dan harta benda yang saya miliki semuanya adalah dalam rangka untuk dibelanjakan atau disedekahkan untuk agama saya. Gitu ya. Untuk agama. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat dia ditanya, ya Abu Bakar As-Siddiq, berapa harta benda yang akan kau bagikan atau engkau berikan kepada Islam? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seluruh harta benda saya akan saya berikan untuk Islam, akan saya belanjakan untuk Islam. Kemudian malaikat bertanya, dari mana engkau dapat informasi bahwa seorang hartawan akan masuk surga? Beliau menjawab, dari ulama. Kalau begitu Anda tidak boleh masuk surga dulu, karena apa? Karena engkau adalah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang itu berasal dari ulama. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ulama sendiri. Betul ulama yang dikatakan orang yang mati syahid, orang yang berjihad tadi, betul wahai malaikat Jibril. Apakah betul juga yang disampaikan oleh orang-orang yang hajinya mabrur? Ulama menjawab betul bahwa itu dia dapat informasi dari saya. Apakah betul juga yang disampaikan oleh hartawan atau orang-orang yang dermawan ini? Kemudian jawab ulama juga betul bahwa itu yang yang memberitahukan saya. Oh, kalau begitu berarti ulama ini yang harus masuk surga lebih dulu. Karena semuanya yang memberitahukan, semua ilmu yang didapat tiga kelompok tadi adalah berasal dari ulama. Maka Anda wajib masuk surga dulu. Tapi kata ulama apa? Kata ulama, betul wahai malaikat Jibril, bahwa informasi dari tiga kelompok tadi berasal dari saya. Tetapi perlu diingat bahwa saya bisa berdakwah, saya bisa memberikan ilmu kepada masyarakat, kepada orang lain, karena berkat orang dermawan ini. Saya berangkat mau ceramah, kemudian dijemput pakai mobil. Kemudian pulang saya dikasih sangu. Itu bahasa saya ya, kasih sangu. Kasih sangu. Dan orang dermawan tadi di samping selalu membantu tentang dakwah saya, mereka juga membantu ketika ada masjid, ada pondok pesantren, kekurangan dana, beliau membantu. Rumah sakit yang kekurangan dana, beliau membantu. Oleh karena itu, kemudian, kalau begitu, biarkanlah malaikat Jibril dermawan ini masuk surga lebih dulu. Akhirnya dermawan masuk surga lebih dulu dibarengi dengan orang yang mati syahid atau yang jihad fisabilillah tadi, kemudian diikuti oleh orang yang naik haji, kemudian ulama. Ini satu riwayat. Nah, betapa mulianya kalau orang yang memiliki harta benda kemudian dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang fuqara. Fuqara ya. Yang fuqara atau yang fakir itu juga punya kemuliaan. Karena salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Iwa mutunnya ala arba'ati asya. Ada 4 kelompok, 4 kelompok tegaknya sebuah negara
ada empat hal. Ada empat hal. Jadi tegaknya sebuah negara, qiwamudunya ala arba'ati asya. Berdirinya sebuah negara tidak terlepas dari empat hal. Yang pertama bi'ilmil ulama, yaitu ilmunya ulama. Mengapa ilmunya ulama? Karena ulama yang memahami, yang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ulama mengerti undang-undang, ulama mengerti tentang syariat, ulama mengerti tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah bi'adlil umara. Yang kedua adalah adilnya umara. Dengan ilmu ulama kemudian ditambah adilnya bijaksananya umara, ini tambah baik. Ditambah lagi pisaqawatil agniya. Mengapa? Karena dengan orang kaya tadi membayar pajaknya juga lancar, dan pajak itu, uang pajak itu bisa dipergunakan untuk membangun misalkan rumah sakit dan seterusnya, untuk memberikan santunan kepada orang fuqara juga. Yang keempat adalah bidu'ail fuqara. Yang keempat adalah bidu'ail fuqara. Kenapa? Karena doa fuqara mustajabatun. Ini yang biasanya setiap puasa ini fuqara ini, terutama yatim piatu ini biasanya diundang ketika syukuran, peringatan nuzul Quran itu, fuqara ini diundang untuk mendapatkan doa. Biasanya begitu ya. Ya mudah-mudahan tulus ya. Kadang-kadang kan dieksploitasi, dianukan gitu. Kalau seperti itu maka keberkahannya kurang. Diekspos kemudian dianukan, saya kira kurang baik. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, mengundang fuqara wal masakin untuk ikut syukuran selamatan, saya kira itu akan baik, bahkan perlu ditradisikan seperti itu. Tapi yang jelas jangan sampai memiliki niat sedikit pun untuk melakukan sesuatu yang di luar kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua-duanya punya makom, sehingga yang merasa fuqara wal masakin ini juga enggak terlalu khawatir karena doanya juga mustajab. Begitu juga yang agnia, sebab di antara kita itu kadang-kala agnia, tetapi kadang-kala harta benda yang dimiliki bukan dipergunakan di jalan Allah. Ini yang mengkhawatirkan, kayak yang dilakukan oleh Qorun ya. Qorun itu orang kaya. Jangankan mensedekahkan hartanya, dekat dengan Allah saja tidak. Dekat dengan Allah saja tidak. Padahal sebelum mereka menjadi agnia, menjadi orang kaya, mereka ini adalah orang-orang yang tawadhu juga. Pada saat sebelum kaya itu sudah komitmen. Beliau berjanji kalau nanti saya kaya, maka ibadah yang saya lakukan akan lebih baik lagi. Komitmen Qorun itu seperti itu, karena dulu dia juga minta didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam itu, sehingga ketika dia sudah kaya bolak-balik Nabi Musa alaihissalam ketika ada misalkan ada sesuatu yang perlu dibahas, misalkan ternyata dia nggak datang terus, akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga endingnya dia mendapatkan balak dari Allah, meninggal dunia bersama harta bendanya di dalam perut bumi. Sehingga ketika kita punya atau menemukan sesuatu dalam perut bumi, misalkan barang-barang atau harta benda yang terpendam, baik berupa uang atau berupa macam-macam, itu disebut harta karun. Padahal Qorun itu tidak pernah di Indonesia. Andai kata itu ada ya pasti di Mesir sana, karena beliau kan meninggal di sana. Itu wah ini jangan-jangan harta karun ini. Harta Qorun artinya harta milik Qorun. Di Indonesia tidak, Qorun tidak pernah datang ke Indonesia, tapi ketika melihat sesuatu yang ada di dalam tanah, woi harta karun. Harta karun itu berarti maknanya hartanya Qorun. Padahal dia nggak pernah di Indonesia. Lanjut. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Ya, makna dari
poin ke-6 ini sebenarnya bisa digeser ke 7 ini. Jadi di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Jadi intinya di situ, orang kaya harus mensyukuri, yang fuqara harus bersabar. Karena aktivitas ibadah yang kita lakukan sebenarnya ujungnya adalah supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Jadi bertakwa itu ujungnya adalah supaya bersyukur. Jadi seperti puasa ini kan dikatakan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah, kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka ujungnya adalah orang yang pandai bersyukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah meyakini, membenarkan bahwa segala anugerah yang didapat anugerah yang didapat itu semata-mata datangnya dari Allah. Saya ulangi, meyakini, membenarkan dalam hati, ya, dalam qalbun, bahwa anugerah apapun yang kita dapatkan itu semata-mata datangnya dari Allah. Maka konsekuensi logisnya adalah kalau kita beribadah juga harus hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meyakini segala anugerah yang kita dapat itu semata-mata datangnya dari Allah, tetapi pada saat kita beribadah bukan karena Allah. Ya, kadang-kadang kita ini nggak terasa ya ketika melakukan sesuatu yang bukan karena Allah. Ini jadi konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, syukur itu adalah syukur di dalam bentuk lesan. Artinya lesan ini selalu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca tasbih, kemudian mengagungkan asma Allah dan seterusnya. Itu dalam bentuk lesan. Dan yang ketiga, syukur yang ketiga adalah syukur dalam bentuk anggota badan. Anggota badan yang kita miliki ini dipergunakan dalam rangka apa yang diharapkan oleh Allah. Dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Anggota badan dalam konteks tangan harus dipergunakan sesuai kehendak Allah untuk mengambil, tentu yang mengambil dalam konteks sesuatu yang baik. Kaki juga dipergunakan untuk berjalan, tentu berjalan untuk menuju kebaikan. Mata untuk melihat sesuatu, tentu yang melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan dipergunakan untuk melihat sesuatu yang mungkar. Seperti itu. Begitu juga badan, begitu juga telinga dan seterusnya, penciuman dan seterusnya harus dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu ya. Itu makna dari syukur kepada Allah Subhanahu. Kemudian dalam konteks fuqara, orang fakir, harus bersabar. Ketika dia memperoleh itu, maka ujungnya dia harus bersabar. Jadi orang kaya harus bersyukur, orang fuqar harus bersabar. Karena kadang-kala itu orang kaya bukan semakin bersyukur, tapi malah menggebu-gebu. Padahal konteks syukur itu adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia kaya, maka semakin dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur, bukan konteksnya syukur. Yaitu ya juga, ya alhamdulillah itu ya juga. Tetapi aplikasinya adalah semakin kita menjadi orang yang Allah berikan harta benda, semakin semakin kuat juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah mahdhah saya kira siapapun sama, tetapi muamalahnya justru dia akan lebih besar. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah muamalah ya. Karena dia yang dimiliki harta benda yang banyak, maka itu yang dipergunakan dalam rangka untuk memaknai tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam konteks fuqara juga sama. Harus bersabar, ya. Harus bersabar. Oke.
Kemudian iri terhadap kebaikan orang lain agar dirinya seperti orang tersebut adalah hal yang diperbolehkan dalam agama. Boleh, sama dengan yang poin yang tadi bahwa semua itu tergantung. Jadi jangan memaknai iri itu seakan-akan iri itu nisbahnya itu mesti keburukan. Tidak. Memang konotasinya seperti itu. Tapi iri itu juga bisa dipergunakan untuk kebaikan sepanjang iri sesuai dengan syariat Allah. Misalkan ada seseorang sukses studinya seperti sahabat kita Mas Ziki mampu sekolah di luar negeri, itu kan tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa sekolah ke luar negeri itu karena syarat-syaratnya dan seterusnya itu besar tinggi sekali. Kemudian kita iri. Irinya begini, wah ya Allah nanti suatu saat saya kepingin seperti sahabat Ziki misalkan. Itu kan boleh iri tapi dalam konteks kebaikan. Tapi bukan iri, dengki, kemudian justru malah mengancam orang yang lebih sukses. Itu kontaknya bukan iri-iri ini, itu kontaknya adalah sombong. Karena sombong itu salah satu cirinya adalah dia tidak mau orang lain melampaui dia. Itu orang sombong. Dia nggak mau. Makanya orang sombong itu kalau ada orang yang melampaui dia, biasanya dia akan membalasnya dengan segala cara. Ini dengan segala cara ini yang tidak benar. Itu sombong. Al-kibru badrul haqqi wa ghamtun nas. Selalu menghinakan orang lain. Dan dia tidak mau ada orang lain lebih hebat dibandingkan dia. Semaksimal mungkin dia akan melakukan balasan meskipun dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Jadi boleh sepanjang itu iri sesuai dengan syariat. Pak, iri kok sesuai dengan syariat? Ya kalau seperti yang kami sampaikan kan baik. Itu sama dengan nama Muhammad atau nama yang lain yang baik-baik itu sebenarnya kan iri juga karena saking senangnya terhadap orang yang dikagumi, kemudian anaknya diberikan nama sesuai yang dikagumi tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anaknya supaya seperti yang dikagumi tersebut. Kagum dengan Kiai Haji atau kagum dengan Gus Baha misalkan. Dia ketika istrinya masih dalam keadaan hamil, biarnya sudah ngomong, saya berjanji nanti kalau anak saya lahir, kalau cowok, akan saya beri nama yaitu Bahaudin. Lu kok sama dengan Gus Bah? Ya memang saya idola saya dia. Makanya kalau saya punya anak nanti saya berharap bisa seperti dia. Gitu. Kan boleh itu kan cita-cita itu baik itu. Kemudian sebagaimana menggunakan sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat mendapatkan dosa, maka menggunakannya sesuai dengan petunjuk syariat akan mendatangkan pahala. Yang perlu diketahui bahwa setiap aktivitas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau setiap aktivitas kita ya itu akan mendapatkan status ibadah kalau yang dilakukan itu sesuai dengan munadzam bi syariatillah, sesuai dengan syariat. Aktivitas apa saja. Ya tentu yang dimaksud apa saja bukan berarti kemudian yang maksiat. Kalau maksiat itu kan memang jauh dari syariat. Ini kan setiap aktivitas yang yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat itu tidak hanya sifatnya ibadah-ibadah mahdhoh ya, seperti sholat, haji, dan lain-lainnya. Tetapi muamalah kita seperti orang kerja, itu jangan dikira nggak berstatus ibadah, itu berstatus ibadah. Kalau niatnya adalah untuk Allah juga. Saya mencari nafkah untuk keluarga saya. Dan saya menafkahi keluarga itu hukumnya wajib menurut Islam. Nah itu berarti kerja kita, aktivitas kerja kita akan berstatus ibadah. Kalau berstatus ibadah, maka jelas dia akan melahirkan pahala atau ganjaran. Sehingga di dunia dia akan mendapatkan ketenangan, di akhirat pun dia akan mendapatkan pahala. Ya, ini ya. Atau aktivitas yang lain yang seakan-akan tidak ada korelasi dengan ibadah.
Padahal korelasinya banyak. Jadi tidak hanya yang sifatnya ibadah-ibadah modal saja, yang muamalah yang itu juga berstatus ibadah. Jadi itu yang kaitannya dengan itu. Oke, itu bab yang ke-25. Masih ada waktu ya. Nanti kita tambahi kalau memang masih cukup. Baik, kita lanjutkan al-hadis as-sadis wal ashrun. Hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatu wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatu wa tumitul ada anit tariqi sadaqah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang sampai wafat dia tidak pernah menikah. Ini beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai, berarti ada dua orang konflik ini ya, adalah sedekah. Bisa. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraan atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi sedekah semua ini. Ya. Oke. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini kemarin saya sampaikan, jadi orang itu kadang-kadang kalau menyebut Bukhari dan Muslim itu langsung rawahul Bukhari Muslim. Padahal kalau menyebut itu keliru. Yang benar ada Bukhari dan Muslim. Ya, rawahul Bukhari wal Muslim, wa Muslim gitu biasanya. Pakai dan. Kalau enggak dikira nanti wah Bukhari Islam. Padahal itu dua orang. Ini biasanya di dalam hadis-hadis yang lain disebut hadis mutafakuh, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang. Kandungannya isi adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap hari atas kesehatan anggota badan. Ya. Bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap hari atas kesehatan anggota badan. Seperti bulan Ramadan ini kan badan akan terjaga terus ya untuk menghilangkan kotoran, baik kotoran dalam konteks jasmani maupun kotoran dalam konteks rohani. Kotoran dalam konteks jasmani ya mungkin kotoran cecak atau kotoran tikus, al-fa'ru dan seterusnya ya. Itu kotor, tentu harus dibersihkan. Kalau kotor dalam konteks rohani ya harus kita bersihkan melalui penyesalan, berjanji tidak mengulangi, kemudian bertobat. Bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap hari atas kesehatan anggota badan. Yang kedua, Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmat-Nya setiap anggota badan untuk menolong hamba-hamba Allah Ta'ala, bersedekah kepada mereka dengan menggunakannya sesuai dengan kemaslahatannya.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang orang pandai mensyukuri segala anugerah yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Makanya kalau kepengen menambah kenikmatan, ya pandai-pandailah bersyukur. Lalu bagaimana aplikasi bersyukur? Tadi sudah kami sampaikan. Semakin ingat kepada Allah, kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya setiap anggota badan untuk menolong hamba-hamba. Tadi sudah kami sampaikan, tangan ini yang kita miliki, anggota badan yang kita miliki itu bagian dari syukur. Karena syukur yang sudah kami sampaikan itu 3 poin. Syukur dalam qalbun, syukur dalam lesan, syukur dalam anggota badan. Artinya anggota badan ini dipergunakan sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Berarti poin 2 ini saya kira tadi yang poin yang hadis yang kami bacakan yang pertama tadi sudah mewakili ya. Kemudian termasuk sedekah adalah menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang lain. Justru seharusnya digunakan untuk menunaikan hak-hak setiap. Begini ya, kalau orang memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah secara tulus. Jangan dibarengi dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu waliyyun halim. Perkataan yang baik, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang hasan atau ihsan itu akan lebih baik dibandingkan memberikan sesuatu tetapi dibarengi dengan kata-kata yang menyakitkan orang tersebut. Perkataan yang baik, perkataan yang ma'ruf itu lebih afdol dibandingkan dengan memberikan sesuatu, memberikan sedekahnya, tetapi dibarengi dengan kata-kata yang menyakitkan orang yang diberi. Biasanya gini, misalkan ini bahasa misalkan, pakai duit, konek gak pakai duit gak sembadok, misalkan. Ya, misalkan, kalau konteksnya teman biasanya mungkin dianggap biasa, tapi bagi konteks orang fuqara yang memang bukan teman, boleh jadi dia tersakiti. Boleh jadi dia tersakiti. Bahkan sakitnya lebih tajam dibandingkan dengan kena pisau sedikit. Karena dia akan teringat terus, terngiang terus. Ya, terngiang terus. Atau misalkan gini, ada orang memberikan makanan yang paling lezat, kebetulan orangnya juga cantik, misalkan, itu biasanya kan senang. Tetapi di sisi lain, pemberian makanan yang lezat dibarengi dengan orangnya secara fisik cantik, itu akan pudar kalau kata-kata orang yang cantik itu menyakitkan. Bandingkan dengan misalkan diberikan sesuatu yang sebenarnya makanan itu tidak enak. Kalau di konteks orang-orang pramuka ya seperti saya biasanya kalau ada selamatan syukuran itu biasanya itu malah makanan hidangannya itu nggak terlalu mewah. Biasanya polok kependem itu ya pohung godok, kacang godok kayak gitu itu dan seterusnya. Yang diberikan adalah sesuatu yang tidak begitu istimewa, yang memberikan juga tidak begitu cantik, tapi kata-katanya, kalimat yang sopan sekali. Nah, sekarang pilih yang mana? Pilih yang menyakitkan atau malah yang pasti yang sopan ini. Pasti yang sopan. Kenapa? Dengan bahasa yang indah, yang enak. Itu. Makanan yang mestinya tidak enak menurut yang diberi tadi akan menjadi indah. Kenapa? Karena melihat kata-kata itu menjadi indah. Sehingga makanan yang enak itu menjadi enak. Menjadi enak itu. Apalagi yang memberikan itu memang makanan yang tidak enak, tetapi yang memberikan orangnya cantik dengan sopan juga, malah lebih enak. Apalagi yang diberikan sesuatu yang enak, yang memberikan cantik, kemudian attitude-nya
etikanya, sopan santunnya luar biasa. Itu malah lebih lengkap. Makanannya sudah enak, orangnya cantik, sopan lagi. Itu malah lebih enak. Ya. Jadi kalau sedekah itu biasanya dibarengi dengan itu tadi, niat dan tulus itu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Karena Allah merintahkan kepada kita itu sebenarnya jalankan barengi dengan ketulusan, barengi dengan keikhlasan. Jadi tulus dan ikhlas itu bagian dari tolak ukur diterima atau tidaknya amal perbuatan kita ya. Gitu. Bahkan ada ya firman Allah yang berkaitan dengan poin yang ketiga itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang yang beriman, jangan kau hilangkan nilai pahalamu, nilai la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hilangkan nilai sedekahmu itu dengan cara-cara seperti tadi. Jadi bisa hilang kalau sedekah tidak barengi dengan seperti itu. Yang keempat, minta waktu sedikit lagi ya. Yang keempat, jasad harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta ada zakatnya. Zakat badan adalah melakukan perbuatan baik. Bersedekah dan pintu-pintunya banyak sekali. Jadi hampir semua sebenarnya ada zakatnya. Hanya saja sekarang ini ada juga yang belum ketemu. Tapi insya Allah kalau kita berbicara tentang zakat itu biasanya nanti, karena Islam ini, masyarakat ini dinamis ya, biasanya ada-ada saja. Dulu zaman Rasulullah itu tidak ada punya usaha kos kemudian hasil kos itu kena, itu nggak ada. Karena apa? Karena zaman Rasulullah tidak ada kos. Bukan rumahnya yang kena, tetapi hasil kosnya itu harus dizakati. Nah, sekarang kan ada. Nanti akan terus berproses terus tentang masalah zakat itu. Karena problem manusia juga semakin banyak, kemudian nanti akan muncul lagi ya. Zakat profesi seperti sekarang ini ya, ini juga masih ada beberapa pihak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau saya setuju banget, karena bagaimanapun juga profesi itu juga menghasilkan. Cuman ya untuk hitung-hitungannya juga juga ya tinggal mereka memiliki harta berapa itu ya. Tapi menurut saya zakat profesi juga harus ya. Kalau profesinya tidak begitu mentereng sih mungkin nggak problem. Tapi yang mentereng sampai menghasilkan miliaran-miliaran kan perlu dizakati itu. Itu salah satu contoh. Anjuran untuk mendamaikan, poin yang kelima, anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak, tolong menolong, mengucapkan kalimat yang baik, berjalan menuju sholat dan meninggalkan penghalang dari jalan. Ya, mengucapkan kalimat yang baik itu penting. Kata Rasulullah, Allah memerintahkan kita, Allah mewajibkan kita akan kita berbuat baik kepada siapapun. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Kata Allah, Allah mewajibkan kalian untuk berbuat baik, termasuk di dalam konteks ucapan harus baik. Karena kebaikan itu nanti kembalinya untuk dirinya, keburukan yang dilakukan itu juga nanti ujungnya juga kembali kepada dirinya. Dalam surat Al-Isra Allah sampaikan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang Anda lakukan terhadap orang lain itu hakikatnya adalah kebaikan untuk dirimu. Ya, jadi jangan menduga seakan-akan berbuat baik kemudian kita seakan-akan tidak mendapatkan apa. Tidak, suatu saat juga akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat baik pada orang, maka kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain nanti Allah juga akan membalas kebaikan juga. Dan itu banyak contoh-contoh ya, termasuk saya sendiri ini juga pernah mengalami itu. Kalimat Allah dalam surat Al-Isra itu saya ingat-ingat terus ketika saya melakukan itu. Meskipun sebenarnya nggak boleh juga ya, tapi saya coba ingat-ingat, tapi betul pada saat tertentu saya mendapatkan kebaikan, dan kebaikan yang Allah berikan kepada itu di luar ekspektasi saya. Artinya melampaui batasan. Ketika saya dulu melakukan sesuatu hanya cuma sekedar seperti ini, tapi Allah balas. Dan itu saya ingat-ingat terus, supaya saya punya pegangan dalam hidup ini. Setiap kebaikan pasti Allah balas.
Persoalannya adalah Allah balas di dunia ini atau tidak. Kalau misalkan kita sudah berbuat baik, kok tidak dibalas-balas, itu bukan berarti nggak dibalas, tetapi dibalas pada saat nanti di akhirat. Karena timing waktu itu Allah yang menentukan. Sebab kalau Allah sudah mengatakan bahwa kalau berbuat baik maka Allah akan balas kebaikan juga, kemudian waktunya ditentukan juga di dunia, ya enggak bisa. Itu namanya mendikte Allah itu. Kemudian perbuatan buruk yang Anda lakukan terhadap orang lain itu sebenarnya keburukan untuk dirimu sendiri. Keburukan untuk dirimu sendiri. Artinya kita menggali lubang, dan lubang itu nanti akan menjerumuskan orang yang membuat lubang itu sendiri. Jadi jangan menduga kalau kita sudah bisa menempeleng orang, kemudian kita merasa bangga. Tidak, karena suatu saat kita akan ditempeleng orang juga. Tinggal tunggu waktu. Hanya saja bentuk tempelengnya macam-macam. Ada tempeleng seperti yang mereka menempeleng orang itu tadi, ada juga tempeleng dalam bentuk yang lain. Nah, itu pasti Allah beri, pasti Allah balas. Kemudian yang keenam, anjuran untuk membersihkan sarana-sarana umum. Kita tidak perlu bahas itu ya, saya kira. Kemudian yang ketujuh adalah anjuran untuk melakukan keadilan, karena dengan keadilanlah ditegakkan langit dan bumi. Ini yang poin yang ketujuh ini dalam konteks kenegaraan memang perlu terus kita dengungkan. Keadilan, kesetaraan, dan seterusnya ini memang harus kita terus dengungkan supaya apa yang Allah sampaikan agar kita ini berbuat adil kepada siapapun benar-benar terrealisasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah, diterima oleh Allah, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ditutup menggunakan doa ini ya? Oke, apa? Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa ahsin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdana bin nuril Qur'an wa najjina minan nari bi barakatil Qur'an wa nadkhinal jannata bi syafaatil Qur'an Allahumma sallimna ya Allah wa sallim azwajana wa sallim auladana wa sallim dzurriyyatina wa sallim a'malana wa sallim amalana min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sidqi wa ahli ta'at wa ahli ibadah wa ahli ibadah wa ahli ibadah wa ahli sadaqah wa ahli sadaqah wa ahli sadaqah wa ahli Qur'an wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nadkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sabin. Sama-sama nggih, sahabat-sahabat Wisnu semua, matur nuwun sangat untuk panjenengan sedaya. Nggih. Nggih, izin saya akhiri Pak Sabin. Matur nuwun sangat.
Sami-sami nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.